Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu'alaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus para orang tua yang hadir, yang selalu saya minta doa restu dan bimbingannya, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda yang hadir di majelis ta'lim syarif hidayatullah ini, juga yang menyimak melalui siaran. Mudah-mudahan dimanapun engkau wahai saudaraku berada, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga siapapun yang Allah pilih hadir malam ini di majelis ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dibahagiakan rumah tangganya, disolehkan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, doa-doa dan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus, tidak ada kebetulan ayat yang dibaca oleh akhina Kang Dani tadi, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, tentang haji. Ya Allah, Kau Maha mengetahui setiap hati hamba-hambamu yang hadir saat ini sangat merindukan, ingin bisa wukuf di Arafahmu, bisa tawaf di Ka'bahmu, bisa berziarah ke makam Nabimu. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini bisa umroh dan haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak hadirin sekalian, seperti biasa kita sama-sama baca kalimat thayyibah sebelum kita lanjutkan tausiah. Saya dulu baru diikuti oleh ibu dan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya
آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة نسألك الحسن الخاتمة آمين يا الله يا رب العالمين. Ibu dan Bapak, mohon keikhlasan juga doa khusus ini untuk Teh Silvi, ya, Teh Selvi, istrinya Ari, menantunya abahnya orang tua saya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, keluarganya diberikan kesabaran dan keikhlasan, keridhaan menerima setiap episode dari takdir yang Allah berikan. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina waladdallin. Amin. Allahumma Allah Rabbin nas idhbil ba'sa ishfi ya Allah wa anta syafi wa anta syafi shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hizbid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lupa menyapa ini, terima kasih spesial buat tante dan om. Mudah-mudahan istiqomah hadir. Mana sahabatnya? Siapa teh? Lena. Sakit atau apa teh Lena, tante? Kita doakan mudah-mudahan istiqomah lagi hadir. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah, suara saya jelas tidak? Iya, biar semangat. Angkat tangan kanannya semuanya, tempelkan pundak temannya. Papa, bubu, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Bangun. Udah salah dikebungnya kencang gitu. Angkat tangan kirinya, tempelkan pundak temannya. Papa, bubu, kalau dengar ceramah handphonenya matikan. Alhamdulillah, silent semuanya, cukup. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya review sebentar. Mumpung nggak ada Teh Lena nih. Minggu yang lalu saya menyampaikan jangan sepelekan amal kecil, karena boleh jadi di situ ada ridhonya Allah. Jangan sepelekan maksiat dan dosa kecil, boleh jadi di situ ada murkanya Allah. Sekarang disempurnakan. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Innallaha katama sittata fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan, merahasiakan 6 hal dalam 6 perkara. Kata siapa ini? Umar bin Khattab. Kenal Umar bin Khattab? Hah? Kenal apa tahu? Kalau kenal tidak ya, jangan bohong. Kalau tahu siapa Umar bin Khattab? Hah? Khalifah Rasulullah yang kedua. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat? Bapak saya ibu bapak minta menyebutkan biar barokah.
Ya, menyebutkan orang-orang soleh itu barokah. Jadi beliau berkata, Allah sembunyikan 6 hal pada 6 perkara. Yang pertama, ar-ridho fi ta'atin. Yang kemarin tuh, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan padanya. Kenapa Allah menyembunyikan, Bu, keridhaan pada ketaatan dan amal? Agar kita jangan menyepelekan amal sekecil apapun, karena kita tidak tahu di mana amal itu pas Allah ridho. Gitu maksudnya. Saya mumpung ingat nitip kepada bapak-bapak yang hadir, adik-adik remaja semuanya, anak-anakku sekalian. Halo. Tadi Jumatan saya kepikir, saya tidak tahu ya. Kan kalau ada soft di depan kosong teh harusnya diisi segera. Soft kosong teh ibu bapak, ibu mangga Jumatan ya. Bapak-bapak seperti yang perahu sedang bolong dan bocor. Sing peduli atuh akang, eta mun perahu tenggelam teh urang sadaya no kelelep teh. Jadi sempurnakan aja maju. Siapa tahu memang selangkah kita maju, eta di situ Allah ridho. Nah, saya teh suka, makanya kalau santri mah saya maju atau rahmat, eta teh kosong di depan pas tadi rahmatnya. Jadi nitip Pak, memang kecil hanya soft, tapi kan siapa tahu di situ Allah ridho. Bapak Ibu lihat pisang kulitnya di jalan, emang cuma 1/4, tapi kan di situ siapa tahu Allah ridho. Kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan siapa yang membunuh satu manusia atau menghidupkan satu manusia bagaikan menghidupkan seluruh manusia? Ya karena coba Bu, kalau satu orang hidup tuh, dia penjahit bisa orang jahit pakaiannya bisa ada bahan yang dijahit, wah bisa besar dampaknya. Satu, jadi jadilah orang yang peduli pada kebaikan dan amal soleh ya. Saya senang nih, di masjid sekarang sudah dirapihkan sandal-sandal. Anak-anak kecil yang rapihkan. Makasih ustaz-ustaz yang bimbing ya. Jadi dirapihkan sekarang, alhamdulillah. Sudah dicontohkan ke anak-anak. Mudah-mudahan bapaknya sadar. Jadi si rapi sedar gitu. Jangan sepelekan amal kecil ya. Siap semuanya? Angkat tangan kirinya. Tampilkan budak temannya, Papa, Bubu. Saya berjanji mulai hari ini tidak menyepelekan amal kebaikan walaupun kecil. Bapak Ibu saksinya. Sah salaman ya. Sing peka, sing peduli walaupun itu amal kecil. 2. Wa katamal ghadab fi ma'siyatin. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Kemarin sudah dibahas. Jangan sepelekan dosa. Siapa tahu di situ Allah murka pada kita. Yang ketiga, wa katama lailatul qadari fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ayo kita diskusi. Kenapa kira-kira dan apa rahasianya serta hikmahnya Allah rahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Nggak diberitahu, Lailatul Qadar teh tanggal 23. Buat tante, Lailatul Qadar tuh malam 1000 bulan yang paling utama di antara Ramadan. Ayo kira-kira apa hikmahnya Ibu Bapak? Betul, supaya rajin dari 1 Ramadan sampai 30. Kebayang kalau orang dan diberitahu, Lailatul Qadar teh tanggal 27. Sigana dari tenang aja nanti pas 27 saya gaspol. Terus Allah rahasiakan, rahasianya, hikmahnya supaya kita jaga dari 1 Ramadan sampai 29 Ramadan atau sampai 30 Ramadan. Nah gitu. Halo? 3. Itu ketiga. Yang keempat, wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah sembunyikan para walinya, para kekasih-kekasihnya di antara manusia. Hikmahnya supaya kita menghormati siapapun. Saya yakin nih Pak, berkahnya majelis ini, istiqomahnya nih,
Tidak tahu siapa di antara kita nih yang disayang dan dia menjadi kekasih Allah. Maka jangan pernah menyepelekan siapapun, jangan pernah meremehkan, dan jangan pernah merendahkan siapapun. Bahkan di antara 40 orang, kenapa Jumatan harus 40 orang? Di antara 40 orang itu setiap ada muslim yang hadir 40 orang, orang beriman, di situ pasti ada kekasih Allah. Ini lebih dari 40 orang nih, betul? Berarti ada nih di antara kita. Siapa tahu sebelah kanan, sebelah kiri kita nih aulia, kekasih Allah, punya amalan yang Allah. Tuh, si Bapak mulai senyum, asa nggak mungkin sebelah saya. Kamu gitu, Pak. Tapi sebelah saya anak-anak. Syekh Abdul Qadir Jailani ngasih panduan Ibu Bapak, bagus, ini bagus ya, karena beliau kutubul aulia. Kalau ketemu orang tua, pikiran kita harus begini, ya Allah, orang tua ini sudah banyak pengalaman, orang tua ini pasti sudah banyak amal kebaikan, orang tua ini pasti sudah banyak menanam berbagai karya, maka kita hormat karena dia orang tua. Kalau ketemu anak kecil, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Allah, kita harus sayang pada anak kecil, ini mah belum punya dosa, sedang kita sudah berlumur maksiat dan dosa. Anak kecil ini masih bersih, masih suci, karena belum berlaku hukum pada dia, doanya pasti ijabah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani sering kalau ketemu anak, doakan saya ya nak, doakan bapak ya nak, doakan bapak ya nak. Padahal beliau kutubul aulia, pemimpinnya para wali, minta doa. Kenapa? Karena anak masih bersih dari dosa. Sedangkan kita semua ibu bapak, oh, halo, lanjut atau sedang kita semua, bagus kata-kata Abah, berlumur dosa, masya Allah. Kalau ketemu orang soleh yang ilmunya banyak, apa pikiran kita? Masya Allah, ini orang dititipi ilmu, dimuliakan Allah, diberikan apa tuh pemahaman, kita hormat karena ilmu. Kalau lihat orang bodoh, gimana coba pikiran kita? Ayo, kira-kira gimana? Halo? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ketemu orang bodoh begini, ya Allah, ini orang tidak punya ilmu, lebih bodoh dari saya, mungkin tidak tahu, tapi dia mungkin dosanya dia lebih ringan karena tidak tahu, tidak punya ilmu. Saya mah sudah sekolah ya Allah, saya mah ngerti, tapi saya masih bergelimang dosa. Maka kita merendahkan pada dia. Karena dia berdosa, boleh jadi karena kebodohannya. Sedang kita berdosa karena kita sudah tahu ilmu. Lebih berat mana dosanya, Bu? Orang melakukan dosa, dia bodoh karena tidak tahu. Orang berilmu melakukan dosa, lebih besar mana? Halo? Santri tidak tahajud sama ustadz tidak tahajud, lebih besar mana dosanya? Oh, saya menjawab besarnya kayak kesal begitu. Tuh, kalau lihat begitu, santri sholat subuh sudah diperintahkan, ya biasalah ya Allah, mungkin saya belum itu, dia ada belum mungkin tahu bebannya, belum tahu itu, gitu aja kalau lihat orang. Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu, kalau lihat orang yang belum ke majelis, banyak dosanya, suka ngomongin orang, nyebelin, sekali kemudian nyeletuk, nyukit ke hati, gimana tah kita, Bu? Kira-kira? Halo, Bu? Gimana jadi? Nah, sorry Bang Syekh Abdul Qadir Jailani, panduannya begini, Bu. Kalau ada orang bergelimang dosa maksiat, kita ngomong begini di hati, ya Allah, hari ini boleh jadi dia jarang ke majelis, belum sholat, belum puasa. Kalau engkau beri hidayah, boleh jadi dia bakal lebih alim, lebih taat ketimbang abdi Gusti. Saya sekarang hadir ke majelis, saya sekarang rajin misalkan sholat, belum tentu ya Allah pas meninggal husnul khotimah. Sebab banyak orang yang kemudian taat pas meninggal su'ul khotimah. Jadi kita juga menghargai dia.
dan memberi kesempatan. Siapa tahu yang bergelimang dosa besok diberi hidayah, betapa banyak besoknya jadi ulama dan jadi orang soleh. Jangan merendahkan. Bagus ya. Itu panduan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat yang tua hormat karena dia banyak amal solehnya, karena dia banyak pengalaman dan sudah terbukti karyanya. Lihat yang muda, dia mungkin masih belum punya dosa, kita sering minta doa. Begitu. Lihat yang apa lagi? Lihat yang apa lagi misalnya? Sudah kan? Itu panduannya. Jadi Allah sembunyikan para walinya di antara manusia supaya apa hikmahnya? Jangan meremehkan dan merendahkan siapapun. Terus wa katamal mauta fil umri, dan Allah menyembunyikan kematian dalam setiap umur. Supaya apa hikmahnya? Supaya kita hati-hati jaga umur. Tadi tausiah khutbah Ustaz Abdus Salam, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada usia, dijaga karena belum tentu. Anak muda, jangan merasa dirimu muda kemudian jauh dari kematian. Yang meninggal muda banyak tidak ibu bapak? Apalagi wahai ibu bapak yang sudah tidak mengatakan begitu. Masya Allah. Tadi Teh Dewi cerita ya, habis takziah siapa? Murid ibu. Hah? Kok muridnya meninggal bu? Iya, kelas 3 SMA. Kalau kelas 3 SMA sakit sebentar meninggal dunia. Masya Allah. Gurunya masih hidup, muridnya sudah itu karena kematian tidak pilih pada karena tua. Kalau kematian karena berani atau tidak, harusnya yang berani. Misal mati itu karena takut atau berani, yang berani duluan, yang takut belakangan. Bukan. Kalau yang berani duluan mau orang sunat, yang berani duluan, yang takut belakangan. Tapi banyak kok yang berani maju ke medan jihad, perang, nggak mati-mati. Yang sembunyi karena takut, di persembunyian dibom, mati di situ. Masya Allah. Sing hati-hati jaga umur. Ada tidak yang lagi pengajian meninggal? Ada. Ada tidak yang lagi sholat meninggal? Ada tidak yang lagi ceramah meninggal? Ada. Yang dikencang begitu, sepertinya mendukung ya. Halo, sudah berapa itu? Yang keenam, wa katama salatal wusta fi sholawat. Allah sembunyikan salat wusta di antara salat-salat lain. Naon salat wusta teh Ustaz? Di 138 Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat, jaga olehmu salat yang 5 waktu. Hafidhu wazannya, timbangannya fa'al, saling menjaga. Fa'ala yufa'ilu, artinya kalau kita menjaga, hafidhu itu saling menjaga. Saha anu jelma nun jaga salat, salat bakal menjaganya. Naon jaga salat teh Pak Ustaz? 1, kerjakan salat 5 waktu. 2, menjaga salat tuh diantaranya jaga wudunya, jaga rukun syaratnya, jaga tumak ninanya, jaga salat tepat waktunya. Salat bakal jaga kita. Kenapa ada yang salat masih korupsi? Padahal janji salat, aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mendirikan sholat, menjaga sholat, sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ibu bapak nanya, nah ya Ustaz, yang sholat masih korupsi, kenapa yang sholat masih suka ngomongin orang? Kenapa yang sholat misalkan masih suka nipu orang tua? SPP-nya 1 juta, padahal dibayarkannya cuma pengalaman ya. Nggak boleh tuh begitu. Ayo,
Katanya jangan-jangan sholatnya cuma sholat, tidak jaga. Karena sholatnya asal-asalan, melepaskan beban kewajiban saja, tidak menjaga. Hafidhu ala sholawati termasuk Pak, siapa yang menjaga sholat nanti Allah akan menjaganya. Nitip kalau bisa sholat tepat waktu, sing tumaknina, wudunya sing bagus, pakaiannya sing pantes, pakai minyak wangi supaya harum, mukenahnya yang bagus, termasuk dalemannya yang bagus itu. Mukenah bagus, hari daster sudah 3 hari. Allah tahu tidak yang di dalam mukenah itu? Ya tahu, pasti. Walaupun ibu nutupin pakai mukenah 1 juta, hari dasternya sudah seminggu, sudah sobek. Dan Allah maha tahu tidak hati ibu menghormati atau tidak. Kalau kita jaga pasti jaga. Sholat mencegah dari perbuatan fahsya wal mungkar. Fahsya tenaun, fahsya dan munkar. Fahsya naon fahsya? Keji teh naon? Halo? Ustaz lah, jangan nanya ke kami lah Ustaz, terangkan aja Ustaz. Biar cepat. Fahsya teh melakukan yang dilarang. Kalau mungkar meninggalkan yang diwajibkan. Mencuri dilarang atau diperintahkan? Kalau sholat, orang sudah sholat masih melakukan pencurian, masih mencuri, berarti melakukan fahsya. Nipu dilarang, tapi dia masih menipu, berarti fahsya, melakukan fahsya. Kalau mungkar, meninggalkan yang diperintah. Sholat diwajibkan, diperintah atau tidak? Diperintah. Dia meninggalkan, berarti mungkar. Puasa diperintah tidak? Dia tidak puasa, berarti mungkar. Sedekah diperintahkan tidak? Dia tidak bersedekah, berarti mungkar. Begitu. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Pertanyaannya, sholat wusta teh naon? Sholat wusta kenapa Allah rasikan? Sholat wusta teh sholat pertengahan ibu bapak. Penjelasannya singkat saja. Jadi ada berbagai pendapat ulama, hampir 20, tapi garis besarnya 2. Sholat wusta itu ada yang mengatakan sholat asar. Kenapa sholat asar? Karena tengah-tengah. Sholat siang 2, sholat malam 2. Maghrib isya malam, subuh zuhur termasuk siang. Asar nih nanggung, ke malam tidak, ke siang tidak. Sholat asar teh sampai dititipkan karena banyak orang yang kemudian kelelahan, kecapean setelah bekerja sehingga meninggalkan. Maka hafidhu ala sholawati, padahal di antara sholat asar tuh masuk yang 5 itu, tapi diwanti-wanti ke Gusti Allah banyak yang meninggalkan sholat asar. Nanggung Pak, katanya gimana tuh? Ada spanduk tuh, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kecapean, maghrib asar di tengah jalan Pak Haji, maghrib kecapean, isya ketiduran. Islam mau kecapean mau ketiduran. Hafidhu, jaga. Pendapat pertama sholat asar, karena sholat asar tuh sholat yang ke siang nanggung belum sudah lewat, ke malam belum, jadi sholat asar. Pendapat berikutnya sholat wusta tuh sampai diwanti-wanti, yaitu sholat subuh. Sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena salah satu sholat yang tidak bisa dijamak, baik takdim maupun takhir. Kalau zuhur bisa digandeng dengan asar, kalau maghrib bisa digandeng dengan isya, tapi kalau subuh tidak. 2, kenapa alasannya sholat subuh? Ulama ini berpendapat karena sholat subuh tuh paling berat, apalagi sekarang lagi dingin nih, betul tidak? Waduh, kalau
sudah subuh tuh paling enak tarik selimut, tidur lagi. Masya Allah. Beberapa hari nih Pak Haji Sulaiman waktu itu tidak ada. Udah beda kalau pada awam. Salamnya sudah beda. Assalamualaikum. Berapa coba? Assalamualaikum. Ini pasti pada awam. Pak Haji awam. Masya Allah. Tarhim. Salat subuh tuh berat Pak. Makanya aduh diwanti-wanti salat subuh. Banyak yang kesiangan, banyak yang kerepotan. Bahkan tanda orang munafik atau tidak, lihat saja salat subuhnya. Kalau tidak salat subuh, termasuk orang yang memenuhi salah satu tanda kemunafikan. Aduh, makanya Ustaz Arifin Ilham, semoga Allah merahmati, nitip kenapa salat subuh harus dijaga. Sebelum kemana-mana, minimal kaki kita melangkahkan ke masjid terlebih dahulu. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Salat subuh itu barokahnya luar biasa. Salat subuh itu salat yang kemudian menjadi cermin seorang mukmin sejati. Maka usahakan yang laki-laki kalau bisa salat subuhnya di masjid ya. Khusus bapak-bapak angkat tangan Pak. Dan niat mah nggak apa-apa. Tempelkan budak temannya, Pak, saya berjanji dan berniat mulai nanti malam salat subuh di masjid. Bapak saksinya. Sah, salaman. Ya Allah. Nanti malam kan ada gerhana ya? Di Masjid Nurul Inayah nanti takbir mulai 3:30. Betul Pak Haji Sofyan? Oh, sholatnya 3:30. Takbirnya mulai jam 3. Ada ya, jangan bingung. Ini takbiran lebaran apa? Bukan. Khusuful Qamariyah. Kalau gerhana matahari, khusyufus syamsiyah. Pakai kaf. Pakai kaf. Hah? Oh iya, saya izin Pak Haji Sofyan. Jadi tidak bisa mendampingi. Awas bapak-bapak jangan berusaha ya. Oh, suruh sholat subuh, dianya kesiangan nih. Jadi jam 11 saya pergi ke Pekanbaru. Malam ini selesai ceramah, jam 11 harus ke Jakarta untuk berangkat ke Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti di jalan bisa takbirnya dan bisa sholatnya, insya Allah. Jadi nanti yang khutbah Pak Haji Sofyan langsung. Niatkan hadir Pak, karena katanya bahkan gerhana bulan sekarang 100 tahun 5 jam. Masya Allah, 5 jam. Saat gerhana saat kemudian kita banyak bertakbir, banyak beristighfar. Katanya berapa tahun sekali lah kejadiannya, 5 jam. Masya Allah. Jadi sekali lagi, sholat wusta, sholat apa Pak? Sholat pertengahan, ada pendapat sholat asar, ada pendapat sholat subuh, ada pendapat sholat maghrib. Sholat wusta kenapa maghrib? Dia menghitung dari rakaat. Karena sholat maghrib di antara 2 dan 4. Yang lain 4, 2, berarti pertengahannya 3. Macam-macam. Tapi riwayat yang berdasarkan dalil yaitu as-sholatul wusta, sholatul asri, sholat asar. Sekali lagi saya ulangi, apa hikmahnya Allah merahasiakan amal soleh, merahasiakan ridhonya pada ketaatan, supaya kita jangan meremehkan amal sekecil apapun. Apa rahasianya Allah menyimpan murka, merahasiakan murka pada setiap dosa, supaya jangan kita melakukan sekecil apapun dosa. Kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Supaya kita menjaga hari-hari Ramadan, karena tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Kenapa Allah menyimpan para walinya di antara manusia dirahasiakan? Supaya kita menghormati, memuliakan, dan jangan merendahkan siapapun di antara kita. Dan kenapa Allah menyembunyikan maut atau kematian di umur? Supaya kita hati-hati, jangan sampai menyia-nyiakan umur. Dan terakhir, sholat wusta sampai banyak pendapat, supaya intinya mah ibu bapak, halo, jangan ditinggalkan 5 waktu, jangan ditinggalkan, jaga semuanya aja. Kalau sholat dijaga, sholat akan menjaga kita, Allah akan menjaga kita, insya Allah. Selanjutnya, ini ada ilmu bagus sedikit sebelum
Kita zikir dan doa bersama. Tokoh leadership dunia, saya baca bukunya bagus, tapi ini artikelnya bagus. Stephen Covey mengatakan gini, ada prinsip hidup ibu bapak 90/10. Ada prinsip hidup 90/10. Artinya katanya hidup tuh sering terjadi 10% karena sesuatu yang langsung terjadi dan kita nggak bisa mengendalikan. 90% hidup tuh karena reaksi kita dan perilaku kita sendiri. Saya kasih contoh ya. Ini bagus Pak, bagus sekali. Lagi sarapan pagi, sudah pakai baju kerja bapak nih. Tiba-tiba anak kecil kita nyenggol kopi di meja. Tak kopi nyiram ke baju kerja. Dan ada seorang bapak nih langsung melotot dan marah membentak anaknya. Kamu nggak hati-hati. Lihat baju kerja bapak nih jadi kotor, jadi basah. Tidak cukup di situ karena sudah marah. Si anak karena dibentak nangis, sarapannya sambil nangis. Kita nggak puas. Ibu lagi, lain kali naruh cangkir kopi itu jangan terlalu pinggir. Lihat, jadi kan disenggol, jadi baju kerja bapak nih kotor kena kopi. Istri nggak terima, perasaan sih sudah agak tengah, berantem, bertengkar, cekcok. Telat nih waktu Pak. Si bapak akhirnya masuk kamar mandi, ambil baju, dilap, ganti. Karena anak makannya sambil nangis, lama. Jemputan datang, dia sudah terlama, ketinggalan mobil di sekolah atau jemputan. Karena anak sudah ketinggalan, siapa yang nganter? Bapaknya. Nganter karena sudah telat, buru-buru. Di jalan ditilang, harusnya 80 km, dia mengendalikan 90. Ditilang sama polisi, bayar 600.000. Waduh, sampai sekolah, anak karena sudah buru-buru keluar mobil, nggak salaman, nggak pamit. Gimana perasaan bapak? Sudah diantar, akhirnya ke kantor telat 20 menit. Tadi kantor pasti bakalan dipotong. Suasana sudah tidak terkondisikan. Kesalnya minta ampun, gara-gara kopi nih, gara-gara istri nih, gara-gara polisi nih. Waduh, akhirnya sampai rumah. Anak masih takut karena bapaknya marah. Istri masih kecewa karena tadi berantem. Gimana perasaannya? Cing, saya mau tanya. Salah kopi yang jatuh karena anak tadi, salah polisi yang menilang, salah bis yang meninggalkan anak jemputan anak, atau salah diri kita merespon? Pada sadar ya. Halo, siapa jadi yang salah? Mari kita lihat Pak. Kejadiannya sama, tapi skenarionya beda. Lagi sarapan, anak numpain kopi. Si bapak ngomong, lain kali hati-hati ya sayang. Gak apa-apa, bapak ganti baju. Ganti baju enak, karena sudah bilang ke anak, lain kali hati-hati ya sayang. Ya. Berangkat, ngecup kening istri. Makasih ya Ma, sampai jumpa nanti malam Jumat. Anak tidak telat, dijemput pakai mobil karena sarapannya tidak nangis. Jadi tepat waktu, anak berangkat pakai jemputan sekolah. Bapak ngendarai mobil tidak buru-buru karena tidak terlambat, malah datang ke kantor 15 menit sebelum waktunya. Menyapa yang lain dengan bahagia karena hati gembira. Kejadiannya sama, tapi skenario-nya beda. Yang dimaksud 10% kejadian tidak dalam kendali kita, kopi yang jatuh tadi 10% Pak. 90% hidup ini karena reaksi kita sendiri, karena perilaku kita, dan karena respon kita. Halo. Karena kopi yang jatuh sudah di luar kendali kita, tapi 5 detik kita merespon itu menentukan 90% kehidupan kita. Hati-hati.
Dan inilah dalilnya di surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau merespon baik pada setiap kejadian, maka kebaikan terus datang padamu. Dan jika engkau merespon kejelekan, maka kejelekan terus datang padamu. Kejadian Pak, baru belajar begitu, anak biasalah. Waduh, bisa milih ngambek, bisa milih tidak. Alhamdulillah, buat saya hari ini hari bergembira. Saya baikin, saya kasih penjelasannya. Fahri begini. Kalau Fahri mengatakannya begini, ayah senang, ayah bahagia. Tapi kalau Fahri begini, rasanya kurang bagus. Fahri milih yang mana? Ya sudah, milih yang ini ya. Sip, salaman sama ayah. Ayah senang sama Fahri. Kejadiannya sama tuh Pak. Tapi saya alhamdulillah jadi enak. Ayo, bismillah. 10% kadang tidak kita bisa kendalikan, tapi 90% hidup karena reaksi kita. Stimulus, respon. Bisa dipahami Pak? Halo? Zeng, Bapak keluar mau pengajian, macet. Macetnya di luar kendali kita Pak. Begitu sudah macet, ayo milih mau mana? Mama masih telat di macet. Udah tahu kan kalau masuk Jakarta tuh nggak boleh. Oh bisa, tapi ya sudahlah. Alhamdulillah bisa. Sering hidup nih Pak. Tiba-tiba hujan. Ayo siapa yang bisa mengendalikan hujan? Kecuali pawang apa Allah? Hebat Allah. Hujannya nggak bisa kendalikan Pak, tapi pilihan terhadap hujan itu adalah 90% hidup kita. Mau ngambek pasti bakal nggak beres semuanya. Hujan lagi ya, aneh ya. Kalau kita sudah responnya jelek, kejelekan lagi itu datang itu. Tiba-tiba ban kempes, ya Allah sudah hujan kempes lagi. Pasti setelah kempes tuh, tambal ban tutup lagi. Orang ini menigaya tambal ban aja tutup. Harusnya yang rajin, gimana mau kaya? Tukang tambal ban pakai tutup segala. Udah kesel. Halo? Begitu buka ban serep, astagfirullah. Kenapa ban serepnya nggak dibawa? Udah Pak, waktu jelek semuanya. Tapi Bapak rasakan Pak. Coba Bapak lagi happy, memilih tindakan bagus. Suka aneh Pak, lampu merah hijau terus. Halo? Masuk ke mall, ya mau dapat parkir. Kenapa sih hari ini tuh enak banget ya? Enak banget atau tidak enak banget tuh pilihan kita. Nanti ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih jalan dua, mau jalan fasik, fujur atau jalan takwa. Gitu Pak. Mulai hari ini mah pilihan respon yang bagus lah. Kalau ada apa-apa, ya. Kejadiannya, halo dulu teorinya pernah saya sampaikan di anak-anak di atas nih, para pemuda, waktu masih pemuda aja ngaji. Setiap orang punya masalah, tapi yang menjadi masalah bukan masalahnya, sikap kita yang menentukan itu. Dan masalahnya bisa sama Pak. Waktu saya ngajar begini, mahasiswa protes, kemiskinan kan masalah Ustaz. Kenapa deh? Saya kuliahnya cuti Ustaz, karena orang miskin. Bayangin cutinya cuti panjang, bukan setengah semester. Terus kalau saya kaya kan pasti selesai kerja Ustaz. Selesai wisuda, pasti banyak relasi ayah saya, pasti sudah kerja. Saya miskin nih Ustaz. Apa penjelasan saya? Dek, kalau yang menjadi masalah itu kemiskinannya, harusnya yang sukses itu anaknya orang-orang kaya. Tapi gening banyak justru karena kemiskinan, banyak orang lahir jadi orang sukses. Menteri siapa teh yang BUMN teh? Bukan yang dulu. Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan tuh bukunya laris karena waktu kecil aliyahnya MTS-nya miskin, bahkan di bawah garis kemiskinan, sepatu aja nggak pakai. Betul. Justru itu jadi menarik bukunya. Coba kalau Mbak Dahlan Iskan anaknya orang kaya menceritakan saya jadi menteri, nggak aneh loh, anaknya orang kaya jadi menteri.
Pak Haji Kamto menarik ceritanya, kalau dengan saya tuh seru, karena justru dia pengen jadi dokter, mengabdi pada orang-orang miskin. Dia melihat banyak orang miskin gak bisa berobat, hatinya tersentuh, saya harus jadi dokter. Berapa orang sudah bebas biaya operasinya karena beliau. Sampai beliau cerita kemana, sampai aduh pakai cempor, pakai apa. Tapi kan karena itu membuat beliau hebat. Gitu. Halo? Ayo sekarang jangan masalahnya, jangan nyalahkan yang di luar, tapi 90% hidup ini karena perilaku kita sendiri dan respon kita sendiri. Insya Allah. Demikian Ibu Bapak penjelasan 90/10. Jadi 10% itu sering kejadian langsung yang di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Nih, halo. Di luar teh banyak copet. Misalkan lagi tidak aman, dah itu mah sudah di luar kendali kita. Tapi kan kita bisa memilih. Makanya jangan keluar malam-malam. Ya tidak? Kita bisa memilih untuk hati-hati ibu-ibu, tong grembyong teuing pakai gelang. Karena sekarang sudah nekat orang teh, bukan dijamret, dibacok. Nauzubillah. Berarti ibu bisa memilih. Paling aman pakai karet gelang. Aduh, maling kepada tobat ya Allah. Sedih maling teh, malah sedekah ke ibu. Gitu kira-kira. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri dengan doa, ini ada pengumuman dari DKM Nurul Inayah. Dalam rangka Idul Adha, ibu bapak diberikan kesempatan ladang amal untuk berkorban. Kalau sapi untuk 7 orang, masing-masing orang 3 juta, sudah termasuk biaya pengurusan dan pendistribusian. Kalau kambing langsung aja datang ya Pak ya, langsung dititipkan, terus bayar pembeliannya berapa? 100.000 kalau kambing. Kalau sapi 3 juta itu jauh. Sudah sekarang 6 sapi. 6 sapi sudah closing. Sudah 7 orang, 6 sapi sudah. Nah, ada 7 sapi ke-7 baru 4 orang. Baru 4. Jadi kurang 3 orang pengurban lagi. Ya. Di Masjid Nurul Inayah bisa hubungi Bapak Haji Eman, Bapak Ahmad Sofyan, Pak Haji Ahmad Sofyan, Pak Haji Ahmad Dawam, Pak Haji Lutfi, Pak Haji Gunawan, atau menghubungi Ketua Panitia Bapak Haji Mahmud yang sebelah saya ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa 7 lah. Karena Ramadan Idul Adha tanggal berapa? 22 ya. Masih ada waktu lah untuk jual handphone, untuk jual gelang gitu ya, untuk mencari apa yang layak dijual untuk bisa berkorban, insya Allah. Demikian Ibu Bapak yang beriman, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Mari kita tutup dengan berzikir dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla
Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la waladan illa aslahtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha pengasih dan penyayang, wahai yang maha mengabulkan doa setiap hamba, kami mohon ya Allah dengan berkahnya majelis ini, yang sedang sakit sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, yang bergelimang dosa ampunkan ya Allah, tutup aib dan kesalahan kami, tutup segala keliruan dan kekhilafan kami, yang sedang dililit hutang dihutang lunaskan ya Allah, yang sedang dalam masalah berikan jalan keluar, yang hadir di tempat ini ya Allah dalam kebingungan dan kebimbangan berikan hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Andai kami yang hadir dalam kejahilan, karuniakan ilmu yang bermanfaat agar hidup kami penuh manfaat. Di antara kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, sayangi ya Allah, sayangi ya Allah arwah saudara kami, ibu dan orang tua kami, lapangkan kuburnya, ampunkan dosa-dosanya. Andai di antara kami yang hadir saat ini sedang punya hajat, harapan, cita-cita dan doa, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, yang membawa maslahat dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi majelis ini, berkahi seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, berkahi siapapun yang telah membantu adanya majelis ini. Duhai Allah, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi rizki yang Kau titipkan pada kami, berkahi ya Allah tetangga-tetangga kami, berkahi sahabat-sahabat kami, berkahi bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi dari perpecahan, permusuhan, satukan hati pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Allah, agar silih asa, silih asih dan silih asuh mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Duhai Allah, di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah bentar lagi ya Allah, kami mohon ya Allah, yang hatinya berniat untuk umroh dan haji, cukupkan rizkinya, kuatkan niatnya, berikan ya Allah kesanggupan bagi kami memenuhi undangan-Mu untuk menyempurnakan iman dan Islam kami. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
muslimin. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa di malam Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.